2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Lukas 18 ayat 13b. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lukas 18 ayat 13b. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Terima kasih, dadah. Lukas 18 ayat 13b. Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Good job. Teman-teman pasti bisa ya. Dadah. Lukas 18 ayat 13b. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dadah. Lukas 18 ayat 13b. Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Terima kasih, amin. Lukas 18 ayat 13b. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Bye-bye. Lukas 18 ayat 13b. Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Amin. Lukas 18 ayat 13b. Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih. Lukas 18 ayat 13b. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Terima kasih. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya nih? Sungguh amat baik ya semuanya. Nah, ada yang tahu nggak hari ini ada hari spesial nih? Ada yang tahu apa? Iya bener, kita mau ngerayain hari Paskah. Selamat Paskah ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau ngerayain kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sekarang mau nyanyiin satu lagu yang gak asing lagi, yaitu Yesus sayang semua. Sayang kamu, sayang aku, dan sayang semuanya. Tepuk tangan yuk, semuanya yuk. Ya semangat ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang
mau sayang semua. Nggak boleh pilih-pilih adik-adik untuk sayang, karena Tuhan Yesus saja sayang kita semua. Nah, sekarang adik-adik kita mau lebih semangat lagi. Kita mau memuji Tuhan. Aku mau kasih tahu ada satu sobat yang setia yang selalu menemani kita. Kita mau nyanyiin Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Iya betul, namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay! Ada namanya Yesus yang selalu ada untuk kita. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Kita mau tundukin kepala kita mau serius, kita mau nyanyiin Bapakku Datang. Biarlah kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Dia lebih serius lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Bapakku datang. Bapakku datang
siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Belanjaan udah semua, sudah dimasukkan, tinggal sekarang mau bayar. Bayar dulu belanjaannya. Hah? Kok uangnya nggak ada ya? Gimana aku bayarnya? Kok bisa hilang sih uangnya? Gimana aku bayar belanjaan ini? Aduh. Mau bayar listrik dulu. Lah, kok uangnya kurang ya? Siapa yang ambil ya? Kok hilang? Kok tinggal segini uangnya? Yud, uang jajan aku banyak. Ya nih, uang jajan aku juga banyak. Mana uang kamu? Ya mana uang jajan kamu? Cuma segini uang dari papa mama. Ya sedikit banget. Ya kita dong banyak. Emang kalian dapat duit sebanyak itu dari mana sih? Sini kita kasih tahu. Aku ngambil dari dompet mama. Aku juga ambil dari lemari papa. Oh, gitu. Kok uang belanja mama di dompet hilang ya? Papa yang ambil? Enggak, Ma. Papa nggak ambil. Mama lupa kali belum masukin ke dompet. Enggak kok. Kemarin mama inget banget udah masukin ke dompet. Kok bisa hilang ya? Kelupaan mungkin itu. Uangnya belum dimasukin. Enggak. Masa sih? Aneh dong. Aduh, berantakan banget sih papa mejanya. Wah, kenapa sih berantakan banget mejanya nggak diberesin? Enggak, Ma, nggak berantakan. Tadi tuh papa nyari uang di laci meja, tapi uangnya nggak ada. Mama yang ngambil ya? Hah? Enggak kok, mama nggak ambil. Aneh ya, Pak. Kemarin 2 hari lalu uang mama di dompet hilang. Sekarang uang papa yang hilang. Kenapa ya, aneh banget? Apa jangan-jangan udah yang ngambil ya, Ma? Tapi kan kita udah ngasih uang jajan ke Yuda cukup, Ma. Masa sih udah ngambil? Gak mungkin deh kayaknya. Ya udahlah, nanti coba kita tanya sama Yuda deh. Iya deh, boleh, Pak. Nah nih, sekarang duit aku lebih banyak daripada kalian. Sayuran, itu yang kau suka kan? Lihatlah apa. Oh iya, Yuda, apa kamu tahu uang papa dan mama yang ada di laci meja sama di dompet mama ada di mana? Aku nggak tahu. Karena kan aku nggak pernah ambil duit papa sama mama. Bener Yud, kamu gak ngambil. Udah tuh ngomong aja yang sebenarnya. Ya udah nggak ambil, Ma.
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kakak ucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Kita bersyukur kita boleh kembali mengingat tentang hari di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kita hari ini sedang merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita sudah melihat satu drama singkat yang diperankan oleh beberapa anak Victory Kids dan guru-guru sekolah minggu. Diceritakan seorang anak bernama Yuda yang suka mencuri. Dan dia juga berbohong kepada kedua orang tuanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentu Allah melihat setiap perbuatan Yuda. Yuda melakukan perbuatan yang berdosa di hadapan Allah. Allah melihat dari sorga dan Allah merindukan untuk menolong Yuda terbebas dari dosa. Seperti dosa mencuri, dosa berbohong, dan dosa-dosa yang lainnya. Allah rindu untuk menolong Yuda. Namun bagaimana caranya? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia tidak hanya datang ke dalam dunia adik-adik, tetapi Tuhan Yesus juga mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, dosa kakak dan dosa adik-adik, supaya kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus disalibkan pada hari Jumat pada pukul 9 pagi. Firman Tuhan mengatakan pada pukul 12 siang ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, kemudian kegelapan menaungi seluruh daerah di mana Tuhan Yesus disalibkan. Dan ketika pukul 3 sore Tuhan Yesus meninggal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Supaya apa adik-adik? Supaya kita mengalami yang namanya kelahiran baru. Dilahirkan kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita semua lahir dari rahim seorang ibu. Kurang lebih mamah kita mengandung kita selama 9 bulan di dalam perut mamah. Di sana kita berada sebelum kita lahir ke dalam dunia ini. Adik-adik perlu mengetahui, sewaktu kita masih berada di dalam kandungan mamah, di dalam perut mamah, kita dilingkupi dengan yang namanya air ketuban. Supaya apa? Supaya kita di dalam perut mama tetap hangat dan nyaman, bisa bergerak dengan bebas sekalipun di dalam perut. Di dalam air ketuban itu melindungi kita supaya kita tetap dalam kondisi yang baik di dalam perut mamah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita lahir, air ketuban itu juga akan keluar bersama dengan kita yang masih kecil yang pas lahir dari perut mamah itu. Tetapi ternyata adik-adik, tidak hanya air ketuban yang keluar dari perut mamah bersama dengan bayi kecil, tetapi juga ada disertai dengan darah. Kok ada darah ya? Iya adik-adik, karena ketika mamah melahirkan kita, ada bagian dari tubuh mama yang juga terluka dan itu mengeluarkan darah. Sehingga ketika kita lahir ke dalam dunia, disertai juga dengan air dan darah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mau mengerti bersama-sama kelahiran pertama yang disertai dengan air dan darah itu menjadikan kita manusia berdosa. Kenapa kita menjadi manusia berdosa? Karena kita lahir dari keturunan orang berdosa. Kakak dan adik-adik semua ketika kelahiran pertama sebagai seorang bayi yang lahir dengan darah dan air, kita lahir sebagai anak yang sudah berdosa. Karena kita adalah keturunan orang berdosa. Sama seperti cerita Yuda, dia masih anak-anak. Ketika Yuda lahir dari kandungan mama,
kemudian dia tumbuh menjadi anak-anak yang sudah cukup dewasa, dia juga adalah anak yang berdosa. Kenapa Yuda bisa mencuri? Kenapa Yuda bisa berbohong? Karena di dalam diri Yuda sudah ada benih dosa, sehingga Yuda dapat berbuat dosa. Yuda mencuri dan berbohong. Demikian juga dengan kakak dan adik-adik. Kita semua bisa berbuat dosa. Kakak pernah berbohong, adik-adik pun pasti pernah berbohong. Itu kenapa terjadi? Karena kita adalah orang berdosa. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena kita dilahirkan pertama sebagai anak yang berdosa, sebagai orang berdosa, oleh sebab itu kita perlu yang namanya dilahirkan baru, mengalami kelahiran baru, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar, menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kehidupan yang baru. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menebus kita, menjadikan kita orang benar. Tuhan Yesus membebaskan kita dari dosa-dosa, membebaskan kita dari sifat dosa, supaya kita menjadi anak-anak yang hidup untuk kebenaran. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib membuat kita mengalami yang namanya kelahiran baru. Kita menjadi manusia baru. Kelahiran baru menjadikan kita ciptaan baru, menjadikan kita orang benar. Adik-adik, kakak akan bacakan di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya, lambung Tuhan Yesus, dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Adik-adik perhatikan, ketika kelahiran pertama dari mamah, kita lahir dari mamah, kita lahir bersama juga dengan air dan darah. Dan ketika Tuhan Yesus disalibkan, kemudian lambung Tuhan Yesus ditikam, dikatakan keluar air dan darah. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang sebetulnya ingin disampaikan oleh firman Tuhan ketika lambung Tuhan Yesus ditusuk kemudian mengeluarkan air dan darah? Adik-adik, kalau kita membaca firman Tuhan, bukan kebetulan lambung Tuhan Yesus ditusuk, karena sudah diberitahukan ratusan tahun sebelumnya di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam kitab Zakaria 12 ayat yang ke-10 sudah dikatakan demikian. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika lambung Tuhan Yesus ditikam dengan tombak, seketika darah dan air mengalir. Tadi sudah kakak katakan, kelahiran selalu disertai dengan air dan darah. Kelahiran pertama oleh mama kita dilahirkan juga ada air dan darah. Dan kelahiran kedua kita dilahirkan oleh Tuhan Yesus. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus melahirkan kita baru. Dengan darah dan air dari Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Karena di atas kayu salib, Tuhan Yesus melahirkan generasi yang baru. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kakak katakan, kelahiran yang pertama dilahirkan oleh mama. Namun kelahiran yang kedua, kelahiran baru, kita dilahirkan oleh Tuhan Yesus melalui karyanya di atas kayu salib. Adik-adik perhatikan, Tuhan Yesus pernah berbicara mengenai seorang perempuan yang melahirkan. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seseorang
manusia telah dilahirkan ke dunia. Jadi adik-adik, seorang ibu akan mengalami kesakitan yang luar biasa ketika melahirkan seorang anak. Tetapi ketika anaknya sudah lahir, sakitnya dilupakan, diganti dengan kegembiraan karena bisa melihat anaknya yang dikasihi sudah lahir ke dalam dunia. Demikian juga dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bersuka cita karena apa? Maut sudah dikalahkan dan Tuhan Yesus sudah menjadikan orang-orang percaya lahir baru. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur melalui mujizat kayu salib, manusia baru dilahirkan oleh Tuhan Yesus. Orang percaya, kakak dan adik-adik semua adalah manusia baru di dalam Tuhan Yesus. Seperti yang diberitahukan oleh Nabi Yesaya, dikatakan demikian. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Tuhan Yesus sudah melakukannya untuk kita di atas kayu salib. Tetapi kemudian dikatakan ia akan melihat keturunannya. Siapa keturunannya? Kita orang percaya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dilahirkan baru oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kehendak Tuhan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersyukur adik-adik sekarang kita sudah memiliki roh yang takut akan Tuhan dan hati yang taat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami kelahiran baru artinya kita memiliki roh dan hati yang baru. Ayat terakhir kakak akan bacakan di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Di firman Tuhan demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Adik-adik, kita bersyukur karena melalui kematian dan kebangkitan Yesus di atas kayu salib, kita menjadi manusia baru. Manusia baru artinya memiliki roh yang baru dan hati yang baru. Kenapa kita sebagai orang percaya perlu memiliki roh yang baru? Supaya kita dapat bersekutu dengan roh Allah. Dengan Allah yang adalah roh. Roh kita dapat bersekutu dengan Allah yang adalah roh. Roh yang lama kita menjauh daripada Allah. Tetapi roh yang baru yang diberikan kepada kita mendekat kepada Allah, rindu bersekutu dengan Allah. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki roh yang baru seharusnya punya kerinduan untuk terus selalu bersama dengan Allah, berdoa, beribadah, membaca dan mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa kita memiliki kerinduan itu semua? Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita roh yang baru. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan kepada kita roh yang baru. Tuhan Yesus juga memberi kepada kita hati yang baru. Dikatakan firman Tuhan tadi, hati yang lama adalah hati yang keras dan tidak taat. Ketika Tuhan memberikan kita hati yang baru, artinya hati yang keras digantikan dengan hati yang lembut. Hati yang tidak taat digantikan dengan hati yang taat. Hati yang selalu mau mendengarkan, melakukan firman Tuhan. Hati yang selalu rindu melakukan kehendak Tuhan. Tidak lagi
memberontak melawan orang tua, tetapi menghormati orang tua. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, dengan kita memiliki hati yang baru, yang dulunya suka mencuri, tidak lagi mau mencuri. Yang dulunya suka berbohong, tidak lagi mau berbohong. Yang dulunya mungkin suka mencontek, tidak lagi mau mencontek. Yang dulunya mungkin suka berkelahi, karena sudah memiliki hati yang baru, tidak mau lagi berkelahi. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, itulah esensi daripada Paskah tahun ini. Kita bersyukur melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Dia menjadikan kita ciptaan baru, kelahiran baru kita dapatkan. Karena Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki hati yang baru dan juga roh yang baru. Hati yang senantiasa taat kepada firman Tuhan dan roh yang senantiasa rindu bersekutu dengan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik semua. Mari kita berdoa untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Untuk adik-adik yang mungkin pada saat ini merasa bingung apakah Tuhan sudah memberikan kepada saya hati dan roh yang baru, kakak ajak adik-adik untuk melipat tangan, menutup mata, dan kakak akan mendoakan adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih firman Tuhan sudah disampaikan, dan kami bersyukur Tuhan di Paskah tahun ini kami boleh menyadari bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus menjadikan kami anak-anak Tuhan yang mengalami kelahiran baru. Kami memiliki roh dan hati yang baru. Pada hari ini kami berdoa, kakak berdoa untuk adik-adik yang mungkin masih bingung apakah adik-adik sudah memiliki roh dan hati yang baru, sudah mengalami kelahiran baru. Kakak berdoa untuk adik-adik semua, biarlah adik-adik semua boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan demikian, Allah akan menganugerahkan kepada adik-adik semua hati dan roh yang baru, yang senantiasa rindu bersekutu dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati. Kami bersyukur pada hari ini juga kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.